Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran baca tulis Al-Quran. Dibuka buku LKS-nya halaman 10. Kemarin kita sudah memasuki materi tentang idgham mutamasilain. Nah, sekarang yang kedua kita memasuki materi yang idgham mutajanisain. Nah, di sini masih sama-sama idgham tetapi tetap berbeda hukumnya. Nah, tolong diperhatikan baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian idgham mutajanisain. Nah, di sini idgham mutajanisain itu berasal dari dua kata, yaitu idgham dan mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sejenis. Nah, ini disebut juga bisa mutajanisain shogir atau mutajanisain kecil. Nah, kalian bisa tulis pengertiannya, bisa kalian ringkas ya, kalian tulis di buku tulis baca tulis Qur'annya. Lalu setelah itu, secara istilah ilmu tajwid, idgham mutajanisain adalah memasukkan huruf pertama yang sukun ke dalam huruf kedua yang berharokat. Nah, huruf ini merupakan huruf yang sejenis. Nah, huruf yang sejenis adalah huruf yang makhraj sama tetapi sifatnya berbeda. Jadi kalian ringkas yang ini ditulis dan ini juga ditulis ya, karena ini sangat penting. Lalu setelah itu Ibu akan jelaskan dulu pengertiannya. Memasukkan huruf pertama yang sukun ke dalam huruf yang kedua berharokat. Nah, jadi nanti di contoh dari kalimatnya, huruf yang pertamanya itu sukun, tetapi huruf yang kedua berharokat atau bertasydid. Jangan lupa ya, untuk huruf yang pertama itu sukun dan yang kedua berharokat tasydid. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke kelompoknya. Nah, idgham mutajanisain ini mempunyai 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ta, da, dan to. Kelompok yang kedua sa, za, dan zo. Kelompok yang ketiga yaitu ba sama mim. Nah, ini kalian catat juga, diringkas juga ya. Ini ada 3 kelompok untuk idgham mutajanisain. Khusus untuk idgham yang ini ada 3 kelompok. Nah, lalu di sini ada contohnya. Kalian perhatikan. Jadi di dalam Al-Quran, contoh-contoh idgham mutajanisain tidak begitu sering ditemukan. Jadi sangat jarang ditemukan, tetapi ada. Biasanya huruf kedua dari hukum bacaan idgham mutajanisain diberi tambahan tanda tasydid. Nah, tadi Ibu sudah bilang di awal bahwa untuk yang huruf pertama itu sukun, tetapi untuk yang huruf kedua harus bertasydid, yang menandakan cara bacanya dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Jadi nanti kalian jika mencari hukum tentang idgham mutajanisain, itu cara bacanya tidak dimatikan di huruf yang sebelum yang sukun itu, tetapi kalian masukkan lagi ke huruf yang kedua yang tanda bertasydid. Oke, Ibu akan berikan contohnya. Nah, next kalian buka halaman 12. Halaman 12 ini ada contohnya. Nah, contohnya ini bisa dilihat, contohnya waddat to'ifatun. Nah, jadi kalian jangan berhenti di taknya sini, tetapi harus masuk ke to-nya yang bertasydid bacanya. Waddat to'ifatun. Jangan waddat to'ifatun, itu nggak boleh. Jadi bacanya harus masuk ke huruf yang kedua. Lalu yang kedua contohnya, kita contoh lain. Oke, yang ini. Izzolamu. Jadi nggak usah berhenti di sini, jangan kayak gitu ya, langsung masuk izzolamu seperti itu. Nah, kalian harus tahu dulu untuk huruf-huruf yang bertemu seperti ini. Jadi ada persyaratannya. Kita lihat di atas contohnya. Nah, ini ada kesimpulannya.
Kesimpulannya harus kalian catat nih, dari kesimpulan ini sampai mim ini. Nah, kesimpulannya Ibu bacakan. Kesimpulannya, pasangan huruf idgham mutajanisain yang ada dalam Al-Quran ada 7 pasangan huruf. Jadi yang bertemu, yang sukun dan yang tasydid itu ada 7 pasangan. Pasangan yang mana aja? Bisa dilihat, yaitu tak bertemu dengan dal, lalu tak bertemu dengan to, lalu dal bertemu dengan ta, lalu to bertemu ta, sa bertemu dengan za bertemu dengan zo, dan ba bertemu dengan mim. Jadi kalian harus catat ya pasangan-pasangannya. Ini ada koma-komanya. Jadi tak bertemu dengan dal. Nah, kalau di sini kan yang tadi pertama tak bertemu dengan to, ada nggak tak bertemu dengan to? Ada. Ini dilihat di sini nih, tak bertemu dengan to. Lalu yang kedua zal bertemu dengan zo. Ada nggak zal bertemu dengan zo? Ada. Yang mana? Yang ini. Za bertemu dengan zo. Lalu mana lagi? Nah, ini to bertemu dengan ta. Ada nggak to bertemu dengan ta? Ada. Nah, ini nih, to bertemu dengan ta. Jadi ketentuannya untuk contohnya yang tadi idgham mutajanisain itu yaitu adalah huruf pertama apa? Huruf pertama itu yaitu sukun. Lalu huruf yang kedua adalah bertanda tasydid. Nah, cara bacanya bukan berhenti di sukunnya ini, tetapi langsung masuk ke dalam huruf yang kedua. Seperti itu ya. Baik, untuk penjelasannya sampai sini saja. Nah, jika ada yang belum mengerti, nanti langsung bisa tanyakan ke Ibu ya. Setelah itu kalian kerjakan halaman 13. Halaman 13 kalian kerjakan sampai nomor 7. Jadi kalian cari hukum bacaan idgham mutamasilain. Ini salah. Jadi kalian cari contoh idgham mutajanisain di dalam Al-Qur'an, bukan mutamasilain tetapi diganti mutajanisain. Seperti itu ya. Kalian cari 1 sampai 7. Itu contohnya di dalam Al-Qur'an. Oke, segitu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.